Halo Sobat Cuan Nusantara, ketemu lagi dengan kita Jaring Usaha Channel. Channel yang akan membahas seputar bisnis, usaha, manajemen keuangan, hingga investasi. Kali ini kita akan update perkembangan pisang Ambon Warangan di kebunnya Pak Mariono setelah umur 3 bulan. Jangan lupa untuk like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Jadi ini teman-teman merupakan lahan atau kebunnya Pak Mariono yang berjumlah sekitar 1.500-an pohon yang baru nanam. Ini adalah Ambon Warangan, jenis pisang Ambon Warangan. Jadi kita sudah pernah update sebelumnya. Silakan tonton videonya di link di atas atau di deskripsi. Itu kita review mulai dari penanaman awal, lalu 1 bulan pertama, lalu 2 bulan, dan ini sekarang kita akan update yang ke 3 bulan. Jadi untuk 3 bulan ini perkembangannya juga sudah cukup pesat. Maka dari itu ini kita bisa lihat untuk pohonnya sendiri sudah agak membesar dan sudah agak tinggi. Nah ini salah satu pelepahnya juga sudah lebih sekitaran 2 meteran ini. Dan sudah mempunyai tunas baru. Jadi di sini ada anakannya, tunas baru, dan itu di sana juga banyak. Nanti kita review beberapa yang ada di sana. Juga bahkan ada yang sudah mencapai lebih dari 2 meter juga. Nah, dan yang di sana itu sudah panen jagungnya. Jadi di sana itu nanti kita akan kelihatan lebih jelas karena jagungnya sudah dipangkas. Belum dipanen tapi baru dipangkas. Seperti itu yang ada di sana. Kita di sini juga ada Pak Mariononya. Kita langsung bertanya-tanya pada beliau. Silakan kemari Pak, yang sebagai narasumber kita kali ini. Nah ini penjelasannya bagaimana Pak untuk kebun ini sendiri Pak? Sekarang kan sudah umur 3 bulan Ya. Bersamaan dengan jagungnya sudah mulai, karena akan saya panen sampai kering, saya buat kering sehingga daunnya atau tebunnya istilahnya sudah mulai kita pangkas. Sehingga buah jagungnya cepat kering. Gitu. Tetapi ternyata setelah kita lihat perkembangan gedang Pisangnya, atau pisang Ambon Warangan ini, ya alhamdulillah sudah melewati jagung semuanya. Oh ya. Tingginya. Ya nanti kita shoot ya. Mungkin untuk yang pohon yang diantara kita ini Pak, yang di belakang kita ini. Ya. Ini saya lihat pertumbuhannya juga cukup subur. Ini bisa kita lihat teman-teman. Ya. Untuk daunnya sendiri hijau mulus tanpa ada bercak sedikit pun, dan juga nggak ada hama ya Pak ya. Ya. Nggak ada hama. Ini kebetulan pohon pisang yang tanpa kita beri tanaman jagung. Oh, yang tanpa diberi jagung Ya. teman-teman. Di daerah ini kita memang sengaja sisakan beberapa pohon, kita cobakan tanpa ditanami jagung. Coba kita bandingkan dengan yang ditanami jagung. Oke. Atau langsung saja Pak, kita ukur untuk tingginya berapa, oke? Oh nggih, bisa. Nah, ini Pak, kita ukur sobat. Nah, 1,50 m. Oh, 1 maaf sobat. Jadi ini tadi tingginya sekitaran 1,50 m. Jadi ya, 1,5 m. Ini adalah yang tingginya 1,50 m ini atau 1,5 m ini adalah
pohon pisang yang tanpa Ditumpang ditanami sari jagung, dengan jagung. tanpa tumpang sari. Itu. Dan saya lihat karena suburnya teman-teman, ini sudah memiliki anak atau tunas kembali. Nanti kita akan shoot ini. Oke, untuk pemupukannya bagaimana ini Pak? Pemupukannya saya 1 bulan sekali pemupukan. 1 bulan sekali ya. Nah, ini sebenarnya sudah waktunya mupuk. Yang ketiga saya, tetapi karena jagungnya sudah mulai ditebang, ya nanti sesudah ditebang ini sehingga jarak beberapa hari saja baru kita pupuk. Ya. Permasalahannya kalau seperti ini kita pupuk, itu yang mupuk ini yang agak kewalahan, agak sambat. Artinya begini, masuk ke dalam itu susah. Karena rapat ya Pak ya? Karena rapat, sehingga orang-orang yang bekerja itu menanti tebang jagungnya, baru kemudian pupuk dimulai. Menanti panen jagungnya ya Pak ya? Nah, baik. Nah, untuk sobat-sobat semuanya, apabila bingung punya dana tapi mau diinvestasikan kemana, itu saran kami investlah ke hal-hal yang kita ketahui, yang kita kuasai gitu ya Pak ya. Nah, seperti contohnya tanam pisang ini. Karena tanam pisang ini ya bisa dikatakan enak sekali ya Pak ya. Karena ibaratnya minim perawatan, apabila tidak dipupuk pun 11-10 bulan pasti akan panen ya Pak ya. Nah, seperti itu. Dan lagi begini, hampir pisang ini tidak memilih lahan. Oh ya, jadi lahan yang sebenarnya kurang produktif sekali, asalkan kita masih bisa memberikan pengairan walaupun jarang-jarang, itu masih bisa. Iya. Dan begitu juga jangan terlalu takut kalau kemudian nanam pisang menanti hasilnya sampai berapa bulan. Nah, kita bisa menggunakan sistem tumpang sari. Ya seperti ini nyatanya saya sudah panen jagung. Nah, seperti itu. Sehingga kita bisa mengisi dalam waktu selang sebelum panen. Sebelum panen perdana ya Pak ya. Belum panen pisang perdana. Nah, tapi kalau sudah panen kedua, ketiga, keempat, sudah enggak tanam jagung lagi atau gimana Pak? Tidak tanam jagung lagi saya. Masalahnya sudah fokus kepada panenan pisang. Oh gitu. Jadi sifatnya tanaman tumpang sari ini membantu sebelum panen pisang mulai. Dan selain itu juga membantu, di sini kan ada kelapanya juga ya Pak ya? Ya, ada kelapa. Kan berarti membantu untuk ibaratnya pemupukannya juga. Lalu kan kelapa itu nggak bisa terlalu panas ya kalau tanam pertama ya Pak? Betul. Begini, kalau kelapa itu sekali kita tanam tapi tidak ada tanaman pelindungnya, itu juga sangat berpengaruh. Artinya pertumbuhannya agak terhambat. Dan selain itu kali ini saya itu kalau mupuk pisang ya berarti kelapanya juga kita pupuk juga. Begitu. Begitu juga ketika kita mupuk jagung, ya pisangnya juga ikut. Ikut kena pupuk. Kelapanya juga ikut kena pupuk. Itu. Dimana harapan saya jagung nanti sebagai pelindungnya itu sudah tidak ada, kelapa dan pisangnya sudah mampu, sudah tahan kena panas langsung. Itu. Nah itu sobat, daripada uang kita dihabiskan atau diinvestasikan kepada hal-hal yang tidak ketahui, yang tidak kita kuasai, lebih baik invest kepada hal-hal yang kita kuasai, ya seperti contoh ya di pisang ini. Dan ada juga lagi bisa di kebun durian yang sudah pernah saya ulas di videonya Pak Sunoko. Itu salah satu investor di kebun durian dan sudah merasakan hasilnya. Nah seperti itu. Oke.
kita lanjut ke sebelah sana mungkin Pak, Ya, yang sudah itu ada pisang yang ada di dalam jagung. Oh ya. Kelihatannya pertumbuhannya berbeda. Oke, Coba siap. kita lihat nanti, kita perhatikan di sana di mana perbedaannya, tingginya seberapa dan lingkarnya berapa. Ini tadi lupa lingkarnya tidak kita coba. Oh ya. Ada berapa? Oke. Coba. Lingkar bawah Pak. Tiga lima 35 ya. cm. Ini pohon yang tanpa tumpang sari. Tanpa Ternyata tumpang sari. Lingkar batangnya 35 cm. ya. Kita coba Lingkar yang bonggol ada bawahnya itu. yang ada di dalam tanaman jagung. Jagung. Oke. Ya. Yuk kita ke sana. Oke sobat, kita ini berada di tengah-tengah pohon pisang yang ditumpang sari dengan jagung. Ini kita ukur berapa tingginya. Ya kalau sampai ke atas ini sampai 2 meter lebih. Kalau sampai sini Pak. Ini kan batasnya pertumbuhan. Oh gitu. Ini 1 meter berapa itu Pak? 1 meter 80. Nah 1 meter 80 teman-teman. Tapi kalau kita mengacu ke pelepahnya hingga tinggi, itu sekitaran ada 2,5 meter ya Pak ya. Ya. Seperti itu. Dan ini juga ada anakannya atau tunasnya, sudah ada tunasnya karena pohonnya begitu subur dan tidak ada hama penyakit. Dan kita Pak Mariono sedang mengukur Lingkarnya. batang bawahnya atau bonggol pisangnya. 40. 40. Oh ya. 40 cm. Nah, itu sobat. Untuk lingkar bonggolnya atau lingkar batangnya ada 40 cm. Jadi lebih besar daripada yang tadi. Jadi perbedaan di tumpang sari atau tidak itu sebenarnya sangat minim sekali ya Pak ya. Ya, Sangat tapi minim sekali. kelihatannya ini lebih pertumbuhannya lebih baik yang di tumpang sari. Terbukti dari sisi tinggi, kalau di sana yang tidak di tumpang sari itu ada 150 cm, sedangkan yang di tumpang sari ada 180 cm rata-rata. Kemudian lingkar bonggolnya itu kalau yang tumpang sari itu 40 cm, sedangkan yang tidak tumpang sari 35 cm. Itu perbedaannya. Nah, itu sobat perbedaannya. Dan mungkin kenapa kok yang di tumpang sari itu lebih lebih tinggi dan lebih subur, karena yang di tumpang sari itu pemupukannya itu enggak hanya sekali. Maksudnya di sini kan ada tanaman jagung, otomatis jagung itu kan juga perlu dipupuk. Jadi tanaman pisang yang ada di sini juga makan dari pupuk untuk jagung seperti itu. Kalau yang tidak ada jagungnya, maka enggak ada ibaratnya makanan tambahan gitu ya Pak ya. Iya. Nah, Ya. Oke, kita review lagi ke sana, ke kebun yang sudah dipangkas jagungnya. Oke, yuk. Nah, ini sobat, ini kita berada di sisi sebelah selatan dari perkebunan pisangnya Pak Mariono. Ini yang di sini jagungnya sudah dipangkas dan mau dipanen beberapa hari lagi. Nah, yang ada di belakang kita ini merupakan pisang hasil tumpang sari dari jagung ini. Nah, seperti apa ini penjelasannya Pak Mariono? Nah ini kalau kita lihat sekarang sudah nampak setelah jagungnya dipangkas Ya. untuk
ambil lebih tua lagi, tinggal pengeringan saja kan ini. Ya. Ternyata pohon pisangnya ini yang jauh lebih tinggi-tinggi daripada yang kita ukur tadi, jauh lebih tinggi ini malahan. Ya. Nah itu. Yang kita ukur tadi padahal 180 cm Ya. yang di tengah jagung. Ini jauh lebih tinggi lagi. Jauh lebih tinggi ya. Nah itu sobat. Jadi ini yang sudah ibaratnya sudah digondol jagungnya. Ini ya kalian bisa lihat sendirilah di layar monitor kalian, layar HP kalian. Di belakang kita jagungnya udah besar-besar. Padahal kita itu 3 bulan yang lalu menanamnya dari segini ya Pak ya. Menanamnya dari segini loh. Ya. Nah termasuk cepet ya Pak ya, bisa segini ya Pak ya. Iya. Nah, ini terbuktinya semuanya berjalan dengan baik. Pertumbuhan pisangnya bagus. Jagungnya lihat ini juga besar-besar ini. Jagungnya juga besar-besar, sobat. Ini. Nah, tidak hanya itu, saya lihat pisang-pisang ini sudah banyak yang memiliki tunas baru atau sudah beranak. Sudah membelah diri ya Pak ya. Ya. Itu. Tapi saya masih belum berani mengambil anakannya untuk saya tandur kembali. Saya membiarkan biar anakannya lebih tinggi dulu dan biar ada beberapa anak tunas dulu. Oke, ya. Nah, untuk sobat-sobat sekalian yang tertarik untuk budidaya pisang ataupun ingin menanam pisang dan berinvestasi di dunia pisang, mungkin kesulitan mencari bibit yang bagus dan segala macam, itu bisa tulis di kolom komen atau bisa WA kami atau bisa DM ke Instagram kita Jaring Usaha. Kita juga salah satunya menyediakan bibit ya Pak ya. Iya. Di sini juga menyediakan bibit pisang Ambon Warangan. Untuk pisang-pisang jenis yang lain kita juga menyediakan, tapi kalau yang ada di kebun ini khusus Ambon Warangan ya Pak ya. Ya, kalau itu, yang sebelah utara sana itu yang campur, artinya ada Ambon Warangan, ya. Ada pisang susu, Rojo Sajen. Oh ya, Raja Sajen. Ada susu. Ada pisang susu. Itu juga ada Ambon itu kuning. Ambon kuning. Ya. Oke. Juga hijau. Ada Ambon lumut. Nah itu juga ada. Jadi campur ya kalau yang sebelah utara. Itu memang utara, sengaja saya campur. Maksud saya barangkali nanti ada orang yang membutuhkan bukan hanya Ambon Warangan, tapi yang diinginkan yang lain, saya siap. Oke. Ya. Nah, tidak hanya pisang, sobat. Jadi kita juga melayani apabila sobat ingin sharing-sharing mengenai ilmu tentang pisang ataupun tentang kelapa dengan saya, itu kita bisa melayani atau bisa chat WA-nya di bawah di deskripsi atau di kolom komentar, silakan bertanya. Dan kita juga menyediakan pemesanan untuk bibit kelapa dan segala macam kelapa ya Pak ya. Ya. Segala macam kelapa dan segala macam jenis pisang. Itu sobat. Ya. Nah, apa kira-kira yang ada di belakang kita ini yang sudah tinggi-tinggi ini? Kira-kira Pak, menurut pengalaman Bapak ini nanti bisa berbuah itu sekitar bulan keberapa itu Pak? Ya, kalau menurut pengalaman itu ada di sekitar bulan ke-9. Bulan ke-9. Ya, tetapi juga lihat perkembangannya biasanya. Antara pohon yang satu dengan yang lain tidak sama. Oh, seperti itu. Betul. Nah, biasanya kalau yang perkembangannya cepat itu ya agak cepat. Oh, gitu. Nah, itu saja sobat video kali ini. Jangan lupa klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam semangat, salam pengusaha, salam cuan.